Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Homsiatun dari SMP Negeri 1 Cilacap. Saya Ari Bernadi dari SMP Negeri 2 Kampung Laut. Saya Fendi Eko Supriyanto dari SMP Negeri 3 Cilacap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kok. Gimana kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Kok. Bu Kok sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik Pak Ari. Alhamdulillah. Nah Pak Ari, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Pak Ari. Silahkan Bu Kok, monggo. Baiklah Pak Ari, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Pak Ari, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak Ari memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga diterapkan dalam prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Pak Ari nih, kompetensi apa yang akan Pak Ari kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu, kompetensi pertama yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah riset atau pelajaran umum. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan betul. Baiklah Pak Ari, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Ari kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, begitu ya Pak Ari ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Pak Ari, indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Ari dalam proses coaching kali ini? Oke. Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, baiklah Pak Ari. Demikian dulu ya Pak Ari untuk praobservasi pada hari ini. Silakan Pak Ari melakukan coaching terhadap coach dengan baik. Siap Bu Kom, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Ari. Assalamualaikum Pak Fendi, gimana kabarnya Pak Fendi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Pak Ari. Alhamdulillah. Pak Fendi, dengar nih ada yang mau disampaikan oleh Pak Fendi. Betul Pak, ada yang ingin saya sampaikan dengan Pak Ari sebenarnya. Baik Pak Fendi, tapi sepertinya ini kita waktunya nggak lama ini Pak Fendi, sekitar 15-20 menit karena kedepannya saya ada jam kelas nih Pak. Baik. Halo Pak Fendi, apa yang mau disampaikan oleh Pak Fendi? Begini loh Pak, saya itu agak galau ini Pak, karena kebetulan siswa perwalian saya itu minggu depan mendapatkan tugas sebagai petugas upacara. Namun untuk bagian pemimpin upacara nggak ada yang berani dan nggak ada yang sedia Pak. Itu jadi membuat saya galau. Oh gitu ya Pak ya. Kalau saya garis bawahi ini dari apa yang Pak Fendi sebutkan ya, berarti terkait permasalahan anak-anak dalam menjalankan tugas sebagai petugas upacara gitu. Betul Pak. Jadi dari percakapan hari ini Bu, kira-kira apa yang Pak Fendi ingin dapatkan? Kita ngobrol dulu. Iya, saya
ingin ada perubahan untuk anak-anak, terutama jadi percaya diri, Pak. Oke Pak Fendi. Pak Fendi mengharapkan perubahan pada diri anak ya. Nah sekarang perubahan apa yang Pak Fendi harapkan? Saya berharap anak-anak perwalian saya itu lebih percaya diri dalam menjalankan tugas, baik itu tugas apapun secara disiplin, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Oke, dari apa yang Pak Fendi sampaikan, Pak Fendi ingin adanya perubahan dalam diri anak supaya lebih percaya diri, gitu ya. Iya. Bisa menjalankan tugas dengan baik, disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu kondisi ideal atau kondisi yang Pak Fendi inginkan. Dalam kira-kira dalam kondisi ideal itu kan skalanya 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira kondisi di sekolah Pak Fendi dengan kondisi yang tadi disampaikan menduduki level berapa Pak Fendi? Sepertinya masih ada di level 5, Pak. Karena di sekolah saya itu tingkat kedisiplinannya murid masih rendah, Pak. Oke, kondisi sekarang itu ada di level 5 ya Pak ya. Nah, kira-kira kondisi yang diinginkan Pak Fendi itu di level berapa Pak Fendi? Ya bisa ditingkatkan paling tidak sampai level 8. Nah, sampai level 8 ya yang Pak Fendi inginkan. Nah, dalam usaha meningkatkan dari level 5 ke level 8, apa usaha yang Pak Fendi lakukan untuk meningkatkan perubahan tersebut? Ya, untuk membuat kepercayaan diri siswa saya itu meningkat, setidaknya saya akan selalu mendampingi anak-anak, terutama ketika anak-anak sedang latihan upacara di lapangan sekolah. Dengan meningkatkan secara intens ya Pak Fendi ya. Betul sekali. Selain itu mungkin ada strategi lain yang Pak Fendi akan lakukan? Selain itu saya juga akan berkolaborasi tentunya dengan para pembina OSIS dan juga wakasiswaan. Pak Fendi, bagus sekali strateginya. Pak Fendi sudah mempunyai strategi, ada pendampingan yang pertama, yang kedua, terus kolaborasi ya Pak ya. Ya. Terus di antara kedua strategi itu Pak Fendi apakah sudah merasa nyaman? Iya, menurut saya itu sudah cukup membuat saya semakin yakin kalau nanti pendampingan saya bisa lebih baik. Oke Pak Fendi, kira-kira kapan waktunya nih akan dilaksanakan? Setiap saat, Pak. Oke Pak Fendi, saya tunggu kabar baiknya terkait dengan pendampingan Pak Fendi dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Mungkin kita cukupkan sampai dulu ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Pak Fendi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan. Amin. Terima kasih waktunya Pak Ari sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga apa yang akan saya lakukan semoga berhasil dan ada terjadi perubahan terhadap siswa saya. Amin. Siap, sama-sama Pak Fendi. Semoga kasih. sukses. Pak Ari tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Fendi. Alhamdulillah sudah Bu. Sebelum penutupan ya Pak Ari, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama nih Pak Ari, apa yang sudah dilakukan tadi pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Bu, di coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur menanyakan tujuan, Ya. yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Ya. Sehingga alur tersebut insya Allah sudah dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak Ari, menurut saya sebagai observer atau pengamat, proses coaching yang Pak Ari lakukan dengan Pak Fendi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Ari juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Fendi sehingga Pak Fendi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya, Pertanyaan terakhir ya Pak Ari, siap. kemampuan apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lagi proses Tirta sebagai alur coaching untuk menggali solusi permasalahan yang ada di coaching.
sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baiklah Pak Ari, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Sukses selalu untuk Pak Ari, sehat selalu. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya langsung tutup saja dengan salam Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fendi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Fendi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Hom, Bu Hom akan melakukan proses coaching ya hari ini? Betul sekali Pak Fendi. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Hom? Boleh Pak Fendi, silahkan. Oke, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa, sudah sesuai dengan alur kita, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Hom kembangkan dalam proses coaching ini? Baiklah Pak Fendi, pertama yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah pastinya harus sesuai dengan kompetensi coaching Pak Fendi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baiklah, Bu Hom akan mengembangkan 3 kompetensi ya. Betul Pak Fendi. Yang pertama kehadiran penuh, Iya. yang kedua mendengarkan aktif, Iya, Pak Fendi. dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Betul. Di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Hom kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif Pak Fendi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, berarti ada 2 kompetensi ya yang akan Bu Hom kembangkan dalam proses coaching kali ini. Betul Pak Fendi. Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini Pak Fendi adalah saya ingin coaching itu dapat memecahkan permasalahannya, kemudian mendapatkan solusi, dan permasalahan dapat terpecahkan dengan baik sesuai dengan yang sedang dihadapi dengan coaching tersebut, dan tahu cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui strategi, langkah-langkah, atau cara-caranya Pak Fendi. Baik, berarti indikatornya adalah ketika coaching sudah menemukan solusi atas permasalahannya ya. Betul sekali Pak Fendi. Baik Bu Hom, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan bincang-bincang kembali ya. Siap Pak Fendi. Silakan Bu Hom melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Fendi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Pak Ari? Alhamdulillah ya Pak Ari. Pak Ari, saya dengar Pak Ari mau menyampaikan sesuatu. Apa Iya. yang mau Pak Ari sampaikan? Iya, ini Bob, saya mau cerita masalah yang saya hadapi di sekolah. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak Ari. Silakan kalau Pak Ari mau menceritakan permasalahannya Pak Ari. Oke Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Begini Bu Bob,
siswa saya. Kebetulan kan tahun lalu saya di tahun Jawa yang berprestasi ya. Hal yang baru murid dari SD salah satu ini belum lancar membaca Bu. Jadi saya khawatir nantinya ketika saya memberikan materi mengalami seperti itu ketinggalan buat saya. Oh, jadi Pak Ari ingin supaya siswa tersebut lancar dalam membaca ya. Iya, Baik. Kemudian perubahan apa yang ingin Pak Ari lakukan? perubahan yang ingin saya lakukan ya intinya supaya siswa tersebut lancar membaca. Saya mempunyai rencana pada saat waktu jam istirahat saya akan mencoba siswa tersebut belajar membaca di waktu istirahat. Nah, saya agendakan saya tadi telah 1 bulan ke depan latihan intensif siswa tersebut sudah belajar membaca dan menarasikan sumber-sumber materinya. Untuk ukuran keberhasilannya saya akan mencoba siswa tersebut membaca dengan jelas dengan narasi tradisi. Jadi Pak Ari akan melakukan perubahan itu ya. Kalau perubahan ke arah yang lebih baik itu levelnya sampai dengan 10, kira-kira kondisi seperti apa kondisi di sekolah Pak Ari itu berada pada level berapa? Kalau menurut saya pribadi levelnya baru level 5 Bu. Baru level 5 Ya. karena saya menjumpai ada beberapa teman guru, rekan guru yang belum terlalu Kira-kira di level berapa Pak Ari ingin mencapai untuk lebih baik supaya ada perubahan yang signifikan? Kalau target saya itu setidaknya naik dari level 5 ke level 7. Baiklah, berarti untuk mencapai level 7 itu kira-kira strategi Pak Ari apa nih? Pertama tadi saya sampaikan selain mendapat secara intens Ya. saya akan coba berkolaborasi komunitas perpustakaan Ya. untuk mendampingi siswa tersebut dengan memberi bacaan-bacaan lain yang menarik sehingga akan memberikan rasa ingin supaya pas bisa membaca itu. Baik Pak Ari, berarti Pak Ari akan melakukan kolaborasi ya dalam hal ini ya. Ya betul Bu. Baiklah Pak Ari, sekarang kita sudah di penghujung acara coaching. Dari percakapan ini apa yang Pak Ari dapatkan? Ya Bu, terima kasih sekali atas waktunya sebelumnya. Saya di pertemuan ini saya bisa menemukan solusi supaya permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan. Saya sudah menemukan solusi, kemudian dapat menggali strategi dalam menghadapi anak yang belum bisa membaca itu ya, kalau saya tangkap ya. Baiklah Pak Ari, mungkin kita cukupkan waktunya di sini. Lain waktu kita sambung lagi bincang-bincang kita Pak Ari. Siap, sama-sama Bu. Terima kasih telah mendengarkan permasalahan saya. Dan teman-teman kali ini saya bisa melihat solusi dan strategi dari permasalahan. Sama-sama Pak Ari, sukses terus dan tetap semangat mendampingi siswa-siswi Pak Ari. Langsung saya tutup saja dengan salam ya Pak Ari ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama-sama Pak Ari. Bagaimana hasil coaching tadi? Alhamdulillah Pak Fendi, coaching berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Puji tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bu Hop. Silahkan Pak Fendi. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Fendi, tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari Puji tersebut untuk menggali permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan. Baik.
Berarti Bu Hom sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta. Dari yang saya amati ada beberapa catatan juga. Bu Hom sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan yang ada dalam diri Kuci. Bu Hom juga sudah mengarahkan Kuci untuk mencari solusi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, sehingga rencana aksi dari Kuci dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah melihat Bu Hom melakukan coaching dengan baik. Kemudian Bu Hom sudah mendengarkan aksi dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dilakukan oleh Kuci. Luar biasa untuk hari ini. Terima kasih Pak Fendi. Mudah-mudahan kedepannya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melakukan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi pertanyaan saya. Silakan Pak Fendi. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan Bu Hom kembangkan? Kedepannya untuk melaksanakan coaching, saya akan lebih mendalami alur tirta Pak Fendi dengan baik supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi daripada hari ini. Baiklah, Bu Hom. Semoga Bu Hom dapat memahami alur tirta dengan baik. Kiranya waktunya sudah cukup. Terus semangat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fendi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Ari. Alhamdulillah sehat. Ini Pak Fendi, saya dengar Pak Fendi akan melakukan coaching ini ya? Ya, benar Pak Ari. Oke, baiklah Pak Fendi. Sebelum Pak Fendi melakukan coaching, saya sebagai observer ini akan menanyakan beberapa hal terkait coaching. Silakan Pak Ari. Pertama begini ya Pak ya, saya akan mengamati apakah dalam melakukan coaching nanti sesuai dengan tujuan penilaian yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, apakah Pak Fendi sudah menggunakan alur tirta atau belum dalam melakukan coaching. Bagaimana nanti dalam melakukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Pak Fendi. Jangan lupa nanti ya Pak Fendi ya, dalam proses coaching ini Pak Fendi harus menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan ya Pak Fendi ya. Dalam proses coaching ini nanti kompetensi apa yang akan Pak Fendi kembangkan? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, presence, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, siap. Dari ketiga kompetensi itu ya Pak Fendi ya, mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif, saya akan dapat mengajukan pertanyaan berbobot Ya. sesuai kata kunci yang diajukan oleh Kuci dan kehadiran penuh. Oke, bagus sekali Pak. Terus indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah sejauh mana Kuci dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya, dan Kuci mempunyai rencana ke depan apa yang harus dilakukannya ke depan. Oke Pak Fendi, mantap. Mungkin itu saja sementara pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti proses coaching berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Fendi, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fendi. Oh iya, Bu Hom. Saya Pak dengar Bu Hom ada yang mau disampaikan. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Kita ada waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Betul Pak Fendi, saya akan bercerita sesuatu dengan Pak Fendi. Gini loh Pak Fendi, saya kan wali kelas 9, salah satu kelas. Di kelas saya itu ada 3 anak yang menjadi korban bullying Pak Fendi. Dan yang terparah itu adalah 1 siswi perempuan. Saya ingin tidak
terjadi bullying khusus di kelas saya Pak Fendi, dan juga secara umum di sekolah, seperti itu Pak Fendi. Baik, berarti Bu Hom menginginkan tidak mau terjadi bullying di kelas ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Hom harapkan? Perubahan yang saya harapkan adalah adanya suasana kelas yang tenang, yang harmonis, yang kekeluargaannya baik, kebersamaannya, dan kerjasamanya juga baik Pak Fendi. Baik, intinya Bu Hom ingin kondisi yang kondusif ya. Betul sekali Pak Fendi. Jadi kalau itu kondisi idealnya dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi seperti ini menurut Bu Hom ada di level berapa? Kalau menurut saya itu ada di level 5 ya Pak Fendi, karena di beberapa kelas juga ternyata ada kasus yang sama begitu Pak Fendi. Oh baik, kalau menurut Bu Hom permasalahan ini masih di level 5, Bu Hom ingin pada posisi level berapa? Saya ingin di level 8 Pak Fendi. Kalau Bu Hom ingin pada posisi level 8, kira-kira langkah atau strategi apa yang akan Bu Hom lakukan? Saya sudah mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara memanggil anak-anak yang suka membuli. Kemudian saya akan memanggil orang tuanya dan berkolaborasi dengan guru BK kelas 9 Pak Fendi. Baik, jadi Bu Hom sudah ada beberapa rencana ya. Di antaranya rencana tersebut yang paling nyaman menurut Bu Hom yang mana? Dari rencana yang ada, saya itu akan menjalankan strategi dengan memberikan pengarahan dan menyuruh anak-anak tersebut untuk membuat surat pernyataan, kemudian untuk tidak mengulangi perilaku bullying tersebut di sekolah, serta saya akan berkomitmen untuk mengawal siswa tersebut dan berkolaborasi dengan baik, berkomunikasi intensif dengan orang tua dari siswa tersebut Pak Fendi. Ya, agar strategi dan komitmen Bu Hom dapat berjalan lancar, kira-kira siapa yang dapat membantu? Ya Pak Fendi, agar strategi dan komitmen saya berjalan lancar, selain berkolaborasi dengan guru BK kelas 9, saya juga akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan Waka Kesiswaan Pak Fendi. Jadi Bu Hom akan berkolaborasi ya dengan guru-guru lain. Betul sekali Pak Fendi. Baik, dari proses coaching ini apa yang Bu Hom rasakan sekarang? Dari perbincangan ini saya mendapatkan solusi untuk memecahkan permasalahan terhadap kasus bullying di kelas saya, dan saya berharap semoga kasus ini tidak akan terulang lagi baik di kelas saya, di kelas lain, ataupun secara umum di sekolah kami Pak Fendi. Ya, baik sekali. Terima kasih Bu Hom. Akhirnya kita bisa berbincang-bincang. Di lain waktu kita sambung kembali perbincangan kita. Siap Pak Fendi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Pak Fendi, proses coaching berjalan dengan lancar ini ya. Alhamdulillah Pak Ari. Oke Pak Fendi, tadi sebelum melakukan proses coaching, saya sudah menanyakan indikator tercapaian apa yang diinginkan oleh Pak Fendi. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Fendi? Baik Pak Ari. Dalam melakukan coaching tadi, saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanya Puji dulu. Saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Puji terkait informasi-informasi permasalahan yang sedang dihadapi. Saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta Puji untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak Ari. Oke, bagus Pak. Menurut saya nih sebagai observer, Pak Fendi itu sudah bagus sekali, mantap. Terima kasih Sudah Pak. melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Pak Fendi sudah mengidentifikasi, sudah mengajukan pertanyaan, sehingga Coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Selamat ya Pak Fendi, sukses dalam menjalankan coaching. Amin.
terakhir nih pertanyaan dari saya. Setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Fendi kembangkan di kemudian hari? Baik, saya ingin mengembangkan kompetensi adalah memberikan pertanyaan yang bobot, Pak. Luar biasa sekali Pak Fendi nih. Sukses selalu buat Pak Fendi. Sama-sama, terima kasih Pak. Kita akhiri ya Pak Fendi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.